Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Abdul Lisan akan mempresentasikan materi mengenai productivity improvement. Yang pertama, apa itu produktivitas? Produktivitas merupakan indikator seberapa efisien kita bisa mengkonversikan input ke dalam output, atau berapa rasio yang kita peroleh dari pemberian input, seperti material, tenaga kerja, peralatan, dan lainnya, ke outputnya, seperti dalam bentuk hasil akhir atau nilai tambah. Nah, secara sistematis, produktivitas dirumuskan dengan P sama dengan O per I. Dengan O adalah output atau nilai tambah produk, dan I adalah input atau tenaga kerja, teknologi, material, energi. Apa itu productivity improvement? Productivity improvement merupakan upaya-upaya secara sistematis, terstruktur, dan terorganisir agar diperoleh hasil rasio produktivitas atau rasio input terhadap output lebih baik dari sebelumnya. Nah, simpelnya productivity improvement itu peningkatan produktivitas. Jadi, productivity improvement itu cara yang harus dilakukan agar nilai produktivitasnya meningkat. Contohnya seperti peningkatan kinerja dan peningkatan jumlah produksi dengan efisien. Pentingkah peningkatan produktivitas? Peningkatan produktivitas sangatlah penting. Setiap perusahaan atau organisasi pasti akan selalu berupaya untuk meningkatkan mutu dan tingkat produktivitasnya demi penggunaan sumber daya yang lebih efektif dan efisien sehingga akan mengurangi biaya produksi, menghasilkan produk yang lebih berkualitas, menghasilkan pelayanan yang lebih baik, tercipta budaya kerja yang disiplin, dan lain-lain. Sehingga diharapkan akan menjadikan keuntungan bagi perusahaan, yaitu dalam peningkatan produksi yang efisien. Juga bagi karyawan, yaitu menjadi individu yang lebih baik dan disiplin. Kinerja perusahaan sangat bergantung pada kinerja daripada karyawan di dalamnya. Sehingga berbagai macam upaya untuk meningkatkan produktivitas perusahaan terus dilakukan untuk mendapatkan pendapatan semaksimal mungkin dan pengeluaran yang seminimal mungkin. Salah satu jalan yang ditempuh untuk meningkatkan produktivitas perusahaan tersebut adalah dengan melakukan peningkatan produktivitas karyawan. Saat individu karyawan bergabung dalam suatu perusahaan, karyawan tersebut membawa kemampuan, kepercayaan diri, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lalu masing-masing. Nah, kalau sebagai karyawan pasti menginginkan peningkatan akan dirinya sendiri untuk dapat berkembang dan berkompetisi dengan karyawan lain yang kemudian akan mendatangkan keuntungan bagi karyawan itu sendiri maupun bagi perusahaan. Lalu selanjutnya, keuntungan dengan adanya peningkatan produktivitas. Nah, bagi perusahaan keuntungannya itu ada yang pertama memperoleh output lebih besar dengan input yang sama. Yang kedua mendapatkan output yang sama dengan pengurangan jumlah input. Yang ketiga mendapatkan output lebih besar sekaligus pengurangan jumlah input. Yang keempat memperoleh output rendah namun dibarengi pengurangan besar jumlah input. Yang kelima memperoleh output jauh lebih besar dibandingkan peningkatan jumlah input. Nah, di sini kenaikan output memiliki rasio besar dibandingkan kenaikan input. Lalu keuntungan bagi karyawan itu yang pertama bisa meningkatkan citra di depan atasan, yang kedua peningkatan reputasi di perusahaan, yang ketiga berpeluang meningkatkan gerbang karir, dan yang keempat menjadikan dirinya menjadi individu yang lebih unggul dan unggul dalam berkompetitif dengan karyawan lain atau individu lain. Selanjutnya perubahan yang harus dilakukan pada karyawan. Yang pertama pola pikir. Cara berpikirnya harus lebih produktif. Yang kedua cara kerja. Cara kerjanya itu harus menjadi lebih sistematis dan efektif. Yang ketiga kualitas kerjanya harus lebih meningkat dan berdampak. Yang keempat itu harus menjadi lebih cerdas dan antisipatif dalam menghadapi setiap perubahan. Yang kelima itu sikap harus yang lebih aktif dan responsif yang dapat membuat suasana kerja lebih kondusif. Yang keenam itu kesadaran akan pentingnya bekerja harus lebih produktif semakin tinggi. Yang ketujuh, jiwa inisiatif harus lebih terbangun lagi. Yang kedelapan, keinginan untuk bekerja juga berdampak harus menjadi lebih tinggi. Yang kesembilan, harus memiliki sikap suportif dan apresiatif. Dan yang kesepuluh, pekerjaan harus lebih berkualitas. Dan kalau bisa sih melampaui batas. Lalu hal yang harus dipelajari karyawan. Yang pertama itu konsep dasar produktivitas diri. Yang kedua cara berpikir kreatif. Yang ketiga problem solving. Yang keempat peningkatan kepercayaan diri. Yang kelima manajemen waktu. Keenam strategi peningkatan produktivitas. Dan yang terakhir studi kasus.
Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.